Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Relawan Jokowi marah-marah ya, mulai menyerang ya Prabowo begitu kan ya, dengan pernyataan-pernyataan yang begitu luar biasa. Kenapa bang? Kok segitu ngerinya begitu kan? Relawan-relawan Jokowi kalau begitu kan ya, kalau orang-orangnya di istana di reshuffle atau dicopot oleh Prabowo, kenapa kok masih tidak terima begitu? Kita lihat saja kinerja Budi Ari yang punya terobosan baru apa misalnya begitu kan. Jadi saya kira bahwa ya nggak usahlah marah lah begitu kan. Terima apa adanya. Jangan hanya kemudian karena dicopot tiba-tiba marah. Pendukung Jokowi ya seperti itu begitu kan ya. Ini salah satu media sosial begitu kan ya dikejutkan dengan orang yang kemudian mengaku lah adalah pendukung-pendukung dia begitu kan ya, mereka-mereka. Tapi dengan adanya pencopotan dari Prabowo begitu terhadap Budi Ari, kenapa kok marah-marah? Ada apa? Ya, membela sampai segitunya menyerang Prabowo begitu kan. Ada apa? Kok ngamuk-ngamuk segitunya? Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya, bos. Artinya secara tidak langsung bahwa mereka mendukung Prabowo bukan karena mendukung secara murni, tetapi karena ada orang-orang di istana mereka sehingga dia mendukung. Ini kan ngeri. Jadi ini tidak masuk akal lah begitu kan ya. Untuk keluar-keluar sana sini kalau menurut saya pribadi tidak perlu keluar-keluar begitu. Dan bahkan saya kira relawan-relawan Jokowi begitu kan ya. Relawan Jokowi ya, ketum relawan Jokowi, We Love Jokowi ini ngamuk begitu kan. Pak Jokowi salah apa sama kamu? Wow, katanya begitu kan. Salah apa? Ya nggak salah apa-apa. Karena memang kinerja Budi Ari itu ya kurang baik ya. Wajar dong begitu, seperti Jokowi dulu mereshuffle mereshuffle Anies Baswedan begitu kan ya. Ketika Budi Ari ditanya soal bagaimana dirinya dicopot, Budi Ari kan belum tahu. Artinya secara tidak langsung begitu kan Budi Ari ini kaget begitu kan. Kok nggak diberitahu? Kok tiba-tiba saya dicopot? Wajar dalam dunia politik seperti itu begitu kan. Ada pro dan kontra. Jadi saya melihat bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh We Love Mania ini begitu kan, We Love Jokowi ini begitu kan ya, hanya karena Budi Ari ini dipecat dari kabinet ya, relawan Jokowi ini menyerang Presiden Prabowo. Jokowi salah apa dengan kamu Prabowo? Karena Anda membenci Jokowi. Membenci Jokowi berarti membenci juga seluruh relawan Jokowi. Oke, baik. Teman-teman relawan Jokowi dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, saat ini saya Yanes Yosua Frans, Ketua Umum We Love Jokowi, yang telah menjadi ormas nasional pada tahun 2013, yaitu Wira Lentera Jiwa, dan sekaligus sebagai senior di Rumah Juang Relawan Jokowi, mau menanggapi reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama saya mau katakan bahwa Pak Prabowo, Anda jangan terlalu arogan. Terlepas dari Anda itu hebat, memiliki hak prerogatif, tetapi Anda tidak menggunakan itu sesuka hati Anda. Saya mau bertanya kepada Anda. Idola kami Budi Ari. Budi Ari itu ikonnya relawan Jokowi yang ada di sana. Dia salah apa? Apakah dia ada korupsi? Atau dia bikin salah apa? Anda tiba-tiba mencopotnya di saat dia punya kinerja baik untuk membangun 80.000 koperasi merah putih di seluruh Indonesia. Orang-orang Jokowi seakan-akan Anda mau minggirkan semua. Jokowi salah apa dengan kamu Prabowo? Anda 4 kali ikut pemilu dan kalah semuanya. Terakhir Anda minta tolong Jokowi. Jokowi angkat Anda sebagai Menhan. Dia membesarkan Anda. Dia mengangkat Anda sebagai jenderal kehormatan. Masih kurang apa? Pada waktu Pilpres 2024, dia telah membantu Anda betul. Anda mengemis minta kepada dia agar anaknya Gibran ikut jadi wapres. Semua sudah, dan kami semua relawan Jokowi diperintahkan juga oleh Pak
Jokowi untuk memberikan suara kami, one man, one vote, one value yang berharga dari kami kepada Anda. Tapi ternyata kami sebenarnya keliru. Karena Anda membenci Jokowi. Membenci Jokowi berarti membenci juga seluruh relawan Jokowi. Kami salah apa dengan kamu, Prabowo? Menuduh Prabowo membenci Jokowi. Susah ya kalau sudah orang seperti ini begitu kan, dengan kekuasaan, ya ditinggal dengan kekuasaan begitu kan. Susah begitu. Overdosis ini jabatannya. Tidak terima soal kenyataan bahwa presiden saat ini Prabowo bukan Jokowi lagi, bro. Bukan Jokowi lagi. Artinya secara tidak langsung bahwa Prabowo ingin bersih-bersih semuanya yang tidak bisa bekerja. Coba nanti ada reshuffle kedua begitu kan ya. Mungkin nanti akan orang-orang mereka akan didepak juga begitu. Tiba-tiba banyak yang marah. Tunggu reaksi dari PSI. Apakah masih marah-marah? Ngeri-ngeri senda. Makanya Prabowo jangan dicaci maki begitu kan. Ya, Termul ini sakit hati kepada Presiden Prabowo. Ya, nggak mungkin mereka berani bicara kurang ajar atau apa begitu kan ya. Karena kita lihat saja Prabowo sekarang ini perlu diapresiasi yang sangat luar biasa. Kenapa? Bisa membersihkan orang-orang yang tidak bisa bekerja. Itu begitu kan. Prabowo bukan benci. Ya tapi banyak orang yang kecewa pastinya begitu kan ya. Pastinya banyak orang yang kecewa. Tapi apa yang mau diharapkan bangsa dan negara kita kalau toh pada hakikatnya hanya itu-itu aja. Kan begitu logikanya begitu kan ya. Jadi salah satu ketua organ relawan Jokowi ini begitu kan ya. Yanis Yaswa Friends ya kalau nggak salah mengecam ya tindakan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan reshuffle terhadap salah satu loyalis Jokowi, yaitu adalah Budiari. Makanya Yanis ini ya yang merupakan ketua umum relawan We Love Jokowi ini meminta Prabowo agar tidak melupakan jasa-jasa Jokowi ya yang turut membantunya memenangkan kontestasi di Pilpres kemarin ya di 2024 ya. Dari ini unggahan dari berbagai video yang kemudian muncul banyak begitu kan ya, sehingga ini nampaknya agak ada nuansa-nuansa kekecewaan besar terhadap Presiden Prabowo. Makanya kalau hanya bagi-bagi jabatan buat apa begitu? Ada presiden A, B, C dan seterusnya begitu kan ya. Kalau toh pada akhirnya bagi-bagi jabatan. Tapi Prabowo ini ingin bersih, ingin demokrasi dengan lebih sejahtera, ingin pembantunya kinerjanya lebih baik begitu kan ya. Bukan malah menjadi beban. Kalau hanya bagi-bagi jabatan karena kontestasi dimenangkan misalnya, ya dimenangkan Prabowo dibantu oleh orang-orang Jokowi, wajar dalam dunia politik begitu kan ya. Kalau seperti ini terus pikirannya kacau begitu kan ya. Kalau hanya jabatan. Dia mengatakan begini, teman-teman relawan Jokowi di seluruh Indonesia, saat ini ya saya Yanis Yosua. Ini kalau kita kutip begitu kan ya. Kalau kita kutip ini kutip salah satunya ini banyak muncul begitu kan ya ini. Teman-teman di seluruh teman-teman di seluruh Indonesia, saat ini saya Yanis Yosua, Friends Ketua Umum We Love Jokowi yang telah menjadi Ormas Nasional pada 2013, yaitu Wira Lentera Jiwa dan sekaligus sebagai senior di Rumah Juang Relawan Jokowi ya, mau menanggapi reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, ujarnya. Bahkan yang pertama ya, saya mau katakan bahwa Prabowo Anda jangan terlalu arogan. Terlepas Anda memiliki hak ya, prerogatif, tetapi Anda tidak menggunakan itu sesuka hati Anda. Saya mau bertanya kepada Anda ya, idola kami Budi Ari yang jadi ikon ya relawan Jokowi yang di sana. Dia salah apa? Apakah dia ada korupsi atau dia bikin salah apa? Anda tiba-tiba mencopotnya di saat dia punya kinerja baik untuk yang membangun 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Inilah yang dilontarkan begitu kan. Tapi bagi kami kinerja Budiari masih belum tidak seberapa itu. Ini sudah hampir 1 tahun. Bayangkan Prabowo mendesak seperti ini sudah dikalkulasikan. Coba bayangkan. Ini sebentar lagi Prabowo ini kan sudah menginjak 1 tahun begitu kan ya. 1 tahun. Nah setelah kan sisanya 4 tahun.
2 tahun ini kerja semaksimal mungkin. 2 tahun lagi ini sudah diisu dengan pilpres. Sudah tidak lagi begitu fokus kepada kinerja A, B, dan C begitu kan. Semuanya di Kabinetnya berbondong-bondong ingin mendukung si A agar dapat jabatan. Nah inilah yang kemudian diperhitungkan oleh Prabowo mungkin begitu kan ya. Kalau tidak dimulai 3 tahun pertama ini buat apa? Ya 2 tahun lagi sibuk pilpres. Siapa yang akan menjadi calon? Lawan-lawan mereka sudah turun ke jalan. Pencitraan. Ya. Jadi artinya inilah masuk akal sebenarnya Presiden Prabowo untuk mereshuffle itu begitu kan. Kinerja yang tidak baik ya disingkirkan. Benar kan? Ya yang tidak baik disingkirkan lah begitu kan. Ya coba kita baca komentar-komentar dari netizen, banyak sekali yang apa namanya yang ketawa soal ini begitu kan ya. Coba kita baca, ini salah satunya ya, ultimatum relawan Jokowi kepada Presiden Prabowo ya ini. Harusnya untuk mengimbangi ormas termol, Wowo bikin juga Wowo lovers ya untuk mengkonter serangan para bujar dan ormas-ormas termol. Ya tipe Prabowo bukan seperti itu begitu kan. Ya tipe Prabowo ini ya demi rakyat, bangsa dan negara kita, biarlah mereka yang menilai tanpa dipoles apa adanya, tanpa dipoles dengan pencitraan, tanpa dipoles dengan influencer, tanpa dipoles dengan artis begitu. Dan ujung-ujungnya tidak menemukan apa-apa. Yang ada hanya utang, yang ada hanya ingin menaikkan popularitas, tapi soal substansi kinerja yang dilakukan mereka nol. Kok bisa bang? Jangan ngarang lah. Coba kita lihat saja di IKN. Lanjut apa enggak begitu kan? Jadi saya kira ini persepsi publik begitu kan? Ya persepsi publik. Ada yang mengatakan omong kosong. Omong apa ini? Bukannya Mulyono ya mengkhianati PDIP ya? Kalau sudah dibuka gini gimana begitu? Ini banyak sekali pro dan kontra di situ begitu kan ya. Jadi menurut saya pribadi begitu apa yang kemudian kita lihat hari ini ya, ketika tak terima dengan Budi Ari dicopot begitu, relawan Jokowi ini kritik pedas kebijakan Prabowo hingga ya mengungkit jasa Budi Ari, kemudian Ray Rangkuti beberkan penyebab Budi Ari dicopot. Budi Ari dicopot ada yang mengatakan soal masalah hukum dan sebagainya begitu. Ada yang mengatakan seperti itu begitu ya, tapi kita tunggu saja apakah benar dengan seperti itu. Masalah hukum apa begitu yang menyeret mereka begitu kan, itu logikanya. Jadi secara tidak langsung bahwa kalau ada soal hukum maka ini akan ada nuansa-nuansa baru dan kemudian ada ya sedikit ada kejutan-kejutan baru begitu. Siapa yang akan menjadi tersangka? Sylvester kah? Atau siapakah? Siapa yang lebih dulu? Pilih aja. Ya dunia politik ya seperti itu begitu kan. Ada pro dan kontra. Wajarlah begitu kan. Ya ada pro dan kontra. Jadi artinya bahwa ya pencopotan Budi Ari ini sebagai Menteri Koperasi telah menyedot perhatian ya publik hingga elit politik ya serta pengamat politik, bahkan menuai reaksi relawan-relawan Jokowi. Nah, menyikapi soal pencopotan Budi Ari inilah yang kemudian membuat relawan Jokowi ini meluapkan amarahnya yang sangat luar biasa dan mengkritik reaksi relawan-relawan itu. Nah, menyikapi ini bahkan satu sisi begitu kan adalah salah satu orang yang Yohanes namanya begitu kan, Yohanes Yosua ya, Yohanes Yosua Fresh begitu kan, mengaku dirinya mengidolakan Budi Ari begitu kan ya, dan bahkan ya Budi Ari ini kinerjanya sangat bagus kabarnya begitu. Dan bahkan Yohanes ini ya mewakili dari semua relawan-relawannya mengecam tindakan Prabowo yang melakukan reshuffle terhadap Budi Ari. Wah. makanya Prabowo begitu kan ya diingatkan jangan sampai Prabowo ini begitu kan ya bersikap dengan arogan. Wah. Kok geri-geri gitu ya relawan Jokowi. Artinya bisa disimpulkan kalau hanya jabatan yang dikejar oleh mereka tanpa mengejar bagaimana mereka bisa bekerja semaksimal mungkin. Lantas bagaimana? Apakah hanya sebuah jabatan saja? Kan ngeri-ngeri sedap ini bos. Ya persoalan-persoalan seperti ini itu hak prerogatif dari seorang presiden. Presiden pasti tahulah mana yang bisa bekerja dan mana yang tidak. Jangan-jangan ada persoalan hukum. Ya ini bisa saja terjadi kepada siapapun di situ begitu. Ya ngeri-ngeri sedap kan pada akhirnya.
Menurut banyak pengamat, ya, menurut banyak pengamat, Prabowo ini sudah tahu begitu kan, menteri-menteri yang bisa mengecewakan Prabowo. Kalau Prabowo bisa kalau Prabowo bisa menganggap bahwa menteri-menterinya bisa kecewa, bisa mengecewakan Prabowo, bagaimana lantas dengan rakyat? Jadi saya kira ini langkah yang baik. Kalau menurut saya pribadi, Prabowo sudah tepat ya mereshuffle orang-orang mereka yang tidak bisa bekerja. Kalau bisa sebentar lagi ada reshuffle begitu kan. Orang-orang yang tidak bisa bekerja, yang memberikan data-data palsu kepada presiden, itu harus dicopot. Ya. Makanya sejak awal saya katakan kepada Presiden Prabowo jangan terlalu percaya terhadap lingkaran di istana Bapak. Jangan-jangan mereka yang menjurumuskan Bapak, jangan-jangan mereka yang menunggangi Bapak begitu kan. Bagaimana soal demo-demo di berbagai daerah semakin meluas seperti itu? Karena ternyata Prabowo ya satu hari sebelum setelah kejadian di berbagai daerah begitu kan. Ternyata ada orang kabarnya begitu kan memberikan data yang kurang pas, kurang baik, ya kurang benar kepada Presiden Prabowo. Akhirnya apa? Ya banyak yang dikorbankan, banyak yang tewas dan sebagainya begitu kan ya. Akibatnya ya pada akhirnya pengambilan tindakan dari seorang Presiden Prabowo ini agak lambat pada waktu itu begitu. Karena mungkin datanya dianggap kondusif, dianggap apa begitu kan ya. Jadi saya kira ini perlu begitu Presiden Prabowo memberikan sebuah langkah yang baik begitu kan ya kepada kepada masyarakat Indonesia untuk mereda itu. Dan setelah itu Nadiem Makarim begitu kan ya sudah ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Bahkan banyak korupsi kelapa sawit begitu juga ditangkap dan sebagainya begitu kan. Ini kan artinya bahwa setelah statement Presiden Prabowo muncul, ada pihak-pihak koruptor yang membiayai soal demo ini, bahkan berujung kepada ya terorisme dan sebagainya. Ini langkah yang baik dilakukan Presiden Prabowo. Dan sekarang orang-orang yang di-reshuffle itu sebagai bentuk kekecewaan masyarakat dibayar tunai. Dibayar tunai, boys. Ya, saya apresiasi yang sangat luar biasa kepada Presiden Prabowo begitu kan yang mengambil langkah itu. Kalau di luar sana banyak yang membenturkan Jokowi dan Prabowo, ya silahkan mereka ya. Tetapi menurut saya pribadi ya geng Solo sudah mulai ditinggal ini. Kalau geng Solo masih bertahan di istana, saya yakin ini akan menjadi penghambat kepada Presiden Prabowo. Geng Solo lagi. Ngeri bos geng Solo ini. Benar nggak? Ngeri sedap ini geng Solo ini. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa masyarakat sudah paham ya gerak-gerik dari orang-orang yang kemudian hanya ingin sebuah jabatan dan sebagainya begitu kan ya. Jadi saya kira ini menurut saya pribadi begitu kan ya, Prabowo harus menatap masa depan ya. Tidak lagi mendengarkan orang-orang di luar sana begitu kan ya. Artinya secara tidak langsung begitu kalau Prabowo dikritik banyak yang kecewa, wajar begitu. Mereka hanya ingin numpang sebagai penjilat, ingin menumpang cari jabatan saja, tapi disuruh bekerja hanya itu-itu aja. Makanya sejak awal saya sudah mewanti-wanti begitu. Jangan terlalu percaya terhadap omongan Bapak. Situasi dan kondisi saat ini kadang berbeda, Pak. Apa yang disampaikan mungkin begitu kan. Pidato Prabowo ini sangat luar biasa, bagus, mengguncang dunia dan bahkan ya menggegerkan masyarakatnya itu sendiri begitu kan. Ini langkah yang bagus. Tapi situasi yang dibawa justru tidak dijalankan oleh anak buah Bapak dan sebagainya. Mungkin bisa saja seperti itu. Ini ada relawan Jokowi marah-marah begitu kan yang mulai menyerang Presiden Prabowo. Ini apa? Akibat ya kekuasaannya. Akibat karena dicopot kekuasaannya mereka marah-marah. Artinya secara tidak langsung, ini bukan melihat dari substansi mereka untuk bisa bekerja dengan baik atau tidak, tapi melihat dari segi kekuasaan. Kalau dicopot mereka marah-marah. Buat apa bro? Buat apa begitu? Artinya kan hanya ingin numpang bahwa orang-orang Jokowi berada di situ bangga. Apakah murni mereka mendukung Prabowo karena ada Prabowonya? Apakah jangan-jangan mereka mendukung Prabowo karena ada embel-embel kekuasaan? Karena ingin dapat jabatan? Karena ingin dapat bagaimana orang-orang Jokowi misalnya itu bisa berkiprah di situ. Misalnya begitu kan.
Jadi bukan itu, tapi kebersamaan. Ya, kebersamaan yang kemudian kalau kebersamaan demi bangsa dan negara, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau hasilnya soal jabatan dan kekuasaan, rugi besar, bos. Presiden Prabowo ini pasti punya kalkulasi masing-masing di situ begitu. Ngeri kan pada akhirnya, ngeri sedap. Oke, saya akhiri aja. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.